Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lugede Pramad Indraswari dengan NIM 1915051020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HTTP. Jadi, apa sih HTTP itu? Di sini tentunya HTTP sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, karena setiap kita melakukan browsing di internet, tentunya kita melihat ada kata HTTP di dalam alamat URL yang kita gunakan. Jadi, HTTP sendiri ini merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yang dimana HTTP ini menyangkut tentang pemakaian protokol yang tentunya sangat berkaitan dengan hypertext, sehingga nantinya ini akan memakai banyak sumber data atau direktori. Selain itu, HTTP ini juga merupakan protokol jaringan pada lapisan aplikasi standar yang juga dikenal sebagai metode yang biasanya digunakan untuk memperoleh halaman website saat kita melakukan browsing di internet. Selain itu, HTTP ini juga melibatkan komunikasi di antara komputer klien dan juga komputer server. Oleh sebab itu, jika komputer klien ingin melakukan permintaan atau request di dalam melakukan browsing, maka terlebih dahulu akan mengakses alamat IP atau URL. Setelah itu, server nantinya akan mengelola permintaan dari komputer klien yang sesuai dengan instruksi atau permintaan yang telah dimasukkan oleh komputer klien. Nah, pada HTTP ini nomor port yang digunakan itu biasanya nomor port 80 atau 8080. Selanjutnya, untuk perintah permintaan yang mendukung dalam protokol HTTP ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada GET, yang dimana di sini artinya baca halaman website atau blok data dari file yang bernama. Yang kedua ada HEAD, yaitu baca judul hanya dari halaman web yang ditentukan. Yang ketiga ada PUT, yang dimana tulisan halaman web atau blokir data F ke file bernama. Setelah itu ada POST, yang dimana ini tambahkan halaman web atau blok data ke dalam file. Yang terakhir ada delete, yang dimana delete ini berarti menghapus data atau file bernama. Selain itu, di sini juga ada beberapa protokol-protokol yang digunakan di dalam HTTP. Seperti pada gambar yang telah tertera di layar, di sini ada yang dinamakan web client dan juga web server. Jadi di dalam komunikasi data HTTP ini menggunakan beberapa protokol, diantaranya ada DNS, UDP, dan juga TCP. Yang dimana di sini digunakan port 80, seperti yang sudah saya katakan, karena biasanya untuk melakukan browsing atau browser di internet itu nomor port yang digunakan adalah 80 atau 8080. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja HTTP? Jadi pada gambar di layar telah tertera ada web browser dan juga web server. Atau di sini bisa dikatakan sebagai client dan juga sebagai komputer server. Jadi, langkah pertama yang dilakukan yaitu menggunakan URL dengan nomor port 80 atau 8080. Di sini nanti yang memasukkan URL adalah si komputer client ke dalam komputer server. Nah, selanjutnya HTTP ini, protokol HTTP ini akan berguna untuk membantu mengkoneksikan agar web client dapat mengambil web resolve. Setelah itu, protokol HTTP ini juga nantinya akan mengirimkan request dan juga akan memberikan respon dari request URL yang telah dimasukkan oleh klien. Dan terakhir, setelah selesai mengeksekusi perintah dan mengirimkan respon dari server kepada klien, maka nantinya web server ini tidak akan mengingat koneksi yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan request atau permintaan lagi kepada web server, maka langkah di awal ini harus dilakukan, karena web server nantinya tidak akan mengingat apa saja permintaan atau request yang telah diterima sebelumnya.
Di sini juga dapat dilihat bahwa di dalam protokol HTTP ini juga menggunakan protokol TCP, karena protokol TCP ini membantu di dalam melakukan browsing internet secara aman kepada klien. Dan itu di sini dapat dilihat HTTP klien memberikan request kepada web server. Setelah itu dikelola dulu terlebih dahulu oleh web server. Setelah itu web server ini akan memberikan respon kepada klien yang ditampilkan melalui display, sehingga nanti klien ini dapat melihat hasil dari request yang telah mereka inputkan sebelumnya. Jadi untuk materi HTTP hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu URL dan HTTP, non-repudiation, dan email privacy. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu pertama Meramis Sembiring dengan NIM 1915051005, kemudian Kadek Darmawan yaitu dengan NIM 1915051008, kemudian Imade Andika Pramana Putra dengan NIM 1915051009, kemudian IGD Merte Aris Dana Putra dengan NIM 1915051010, kemudian saya sendiri Nikadek Tamara Agustini dengan NIM 1915051016, kemudian Lu Gede Pramesti Indra Suhari dengan NIM 1915051020. Di mana materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama URL, kemudian HTTP, message format, kemudian conditional gets, non-repudiation, dan yang terakhir yaitu email privacy. URL. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu URL. Jadi, URL merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator yang merujuk pada serangkaian karakter tertentu berupa angka, huruf, simbol yang menunjuk ke alamat di World Wide Web, yaitu www. URL tidak hanya digunakan untuk identifikasi alamat situs web, tetapi juga digunakan untuk memindahkan user dari satu halaman ke halaman lain dengan menggunakan media hyperlink. Tentu kita harus mengetahui terdapat format standar URL di dalam halaman HTML, di mana yang pertama formatnya yaitu protokol aplikasi yang akan digunakan untuk mendapatkan halaman. Kemudian alamat domain dari komputer server, kemudian nama path file, dan yang terakhir itu nama file. Di sini sudah disediakan yaitu contoh URL yang merujuk pada halaman HTML pada web. Dari link berikut ini kita dapat menganalisis sebagai berikut. HTTP ini merupakan protokol dari URL. Kemudian www.mpage.org ini merupakan nama domain dari komputer server. Kemudian mpage strip 4 merupakan nama path dari file. Kemudian yang pada bagian terakhir ini yaitu index.html ini merupakan nama dari file pada halaman HTML. Sistem dari URL ini yaitu ketika kita memasukkan halaman URL ke dalam suatu browser, jika halaman tidak ditemukan, maka akan dicari dari direktori web atau net lokal dari milik pengguna. Kemudian, jika setelah memasukkan URL tersebut, maka browser akan melanjutkan mengakses halaman beranda
dari server atau URL dengan protokol atau nama file yang sudah terdapat pada URL. Terkait protokol, pada URL ini tidak hanya menggunakan protokol HTTP saja, tapi juga terdapat beberapa protokol yang dapat digunakan untuk mengakses suatu halaman dengan URL, yaitu salah satunya dengan menggunakan FTP, di mana protokol itu merupakan protokol untuk aplikasi internet standar. Kemudian protokol file itu protokol file ini digunakan ketika kita ingin mengakses suatu halaman atau suatu file dalam komputer yang sama. Itu ketika kita ingin mengakses suatu file pada komputer, maka URL yang digunakan yaitu memiliki protokol file. Kemudian terdapat juga suatu URL news, yaitu di mana URL tersebut memiliki protokol news, di mana protokol tersebut digunakan untuk mentransfer pesan teks saja yang sering berkaitan dengan net news, di mana net news itu merupakan suatu media informasi yang mencakup secara global. Nah, berikutnya URI. URI itu merupakan Uniform Result Identifier, yaitu urutan karakter yang mengidentifikasi sumber daya logis atau fisik, di mana terdapat dua jenis URI, yaitu yang pertama Uniform Result Locator, di mana sudah saya sebutkan sebelumnya, kemudian Uniform Result Names, yaitu URNs. Batas URL adalah menentukan suatu nama host. Namun, dalam suatu kondisi atau suatu banyak kasus, situs web mungkin memiliki banyak permintaan atau akses dengan klik untuk dokumen atau halaman tertentu, sehingga selain dokumen tersebut harus ditempatkan pada banyak host. Jadi, demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi URL, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kai Darmawan dari program studi pendidikan teknik informatika kelas 5C dengan NIM 1915051008. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi Music Format. Music Format adalah pengaturan spesial atau urutan waktu yang telah ditentukan atau ditentukan sebelumnya dari bagian-bagian pesan yang direkam dalam suatu media penyimpanan data. Semua pesan permintaan dan respon HTTP adalah string NVT ISCII yang mirip dengan yang digunakan SMTP. Dengan versi HTTP sebelumnya hingga HTTP versi 0.9, apa yang disebut pesan permintaan atau tanggapan sederhana digunakan. Nah, ini berarti tidak ada jenis informasi yang terkait dengan pesan permintaan yang hanya terdiri dari metode get, heads, dan seterusnya, diikuti oleh nama file terkait dalam bentuk string ISCII. Pesan tanggapan adalah dalam bentuk blok karakter ASCII tanpa header dan tanpa AMI ekstensi. Contoh permintaan HTTP sederhana adalah music format yang dikirim melalui koneksi TCP yang dibuat sebelumnya ke yang terkait server AP dengan versi HTTP yang lebih baru, yakni versi 1.0 dan seterusnya. MIME ekstensi didukung menggunakan apa yang disebut sebagai pesan permintaan atau tanggapan penuh. Untuk membedakan permintaan penuh dari permintaan sederhana, bidang yang berisi nomor HTTP ditambahkan ke baris permintaan. Ini diikuti oleh teks yang terkait dengan sejumlah header RFC 822 lainnya yang masing-masing aktif
garis terpisah. Seperti dapat dibedakan bahwa header umum atau general header ini tidak berhubungan dengan entitas yang akan ditransfer, dan contohnya adalah nomor versi MIME. Yang kedua, header permintaan ini digunakan untuk menentukan hal-hal seperti nama atau alamat email pengirim serta jenis dan penyandian media yang mendukung peramban. Yang terakhir yaitu tajuk entitas atau entity header. Ini berhubungan dengan entitas yang akan ditransfer dan termasuk jenis konten serta saat mengirim entitas panjang konten. Nah, akhir tajuk ditunjukkan dengan garis kosong. Lalu, jika permintaan berisi badan pesan, ini diikuti oleh entitas yang ditransfer seperti sebagai blok teks HTML sampai script sampai yang berkaitan dengan halaman. Badan header yang terkait dengan pesan respon lengkap dimulai dengan nomor versi HTTP diikuti dengan kode status respon. Nah, ada contohnya. Yang pertama 200 yang artinya diterima atau halaman ada dan masuk. Yang kedua ada 304 yang artinya tidak diubah atau halaman yang diminta belum diubah. Yang ketiga ada 400 yaitu permintaan buruk. Nah, yang keempat ada 404 atau yang artinya halaman tidak ditemukan atau halaman yang diminta tidak ada di server. Nah, ini diikuti dengan nama lokasi server, dan jika jawabannya berisi entitas di badan pesan, content type dan content length. Bidang juga jika isinya berhubungan dengan file binary, mereka diikuti oleh content sampai transfer sampai encoding. Bidang header base SIG4. Contohnya yang menunjukkan pilihan bidang header yang terkait dengan full pertukaran pesan atau permintaan atau tanggapan yang ditunjukkan pada gambar di bawah atau gambar ini. Contoh yang berkaitan dengan transfer halaman HTML dengan URL http www.mpg.org.mpg/index.html. Nah, oleh karena itu, sebelum mengirimkan pesan GET koneksi TCP ke server www.mpg.org akan dibuat arti dari berbagai bidang dalam pesan permintaan ditampilkan di bagian sambungan. Tutup baris tajuk menunjukkan ke server bahwa browser tidak memerlukan koneksi terus-menerus. Pengguna agent baris berisi nama browser dan nomor versinya. Sering server berisi jumlah versi halaman, dan ini memungkinkan server untuk mengirim versi yang paling sesuai dengan browser. Garis 5 menunjukkan tipe entitas yang diterima oleh browser, yang seperti yang dapat kita lihat adalah ditentukan oleh perangkat lunak atau perangkat keras kompresi yang didukungnya. Arti dari berbagai bidang tajuk dan pesan tanggapan ditunjukkan pada bagian terutama cukup jelas. Dalam contoh, tubuh berisi entitas yang terdiri dari string karakter MPG ASCII yang mewakili teks HTML dari halaman web, atau jika content types adalah katakanlah image atau JPEG, maka bidang header content types encoding base 64 akan ada. Arti dari berbagai bidang tajuk dalam pesan tanggapan ditunjukkan pada bagian B dalam tabel. Terutama sudah cukup jelas di sana. Dalam contoh, tubuh berisi entitas yang terdiri dari string npt ASCII yang mewakili teks HTML
dari halaman web. Atau jika content tab adalah katakanlah image JPEG, maka header content tabs encoding base64 akan ada. Untuk daftar header meme yang lebih lengkap, Anda harus merujuk pada tabel ini dan gambar ini yang menyertainya. Baik, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Meramis Sembiring akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu conditional get. Apa itu conditional get? Conditional get diasumsikan ke browser di situs hanya mendukung protokol HTTP dan proxy server yang digunakan untuk mengakses konten file menggunakan protokol yang berbeda seperti FTP dan NNTP. Seperti yang dapat kita simpulkan dari diskusi kita tentang URL sebelumnya, ini akan dapat menghindari masing-masing browser yang memiliki kode dari masing-masing protokol. Kemudian, ketika browser membuat permintaan untuk halaman maupun entitas yang di proxy server telah dicase, server proxy dapat mengembalikan ini secara langsung tanpa pergi ke server yang memegang sumber aslinya. Yang terakhir disebut asal server, dan ketika melakukan fungsi ini, server proxy juga dikenal sebagai server chassis atau web. Selain itu, server proxy biasanya menyimpan halaman web dan lainnya entitas yang diperolehnya atas nama browser yang dilayaninya pada hard disk. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika menafsirkan urutan pesan? Yang pertama yaitu urutannya dimulai dengan browser yang meminta halaman HTML dari server proxy menggunakan pesan permintaan GET. Kemudian yang kedua, server proxy memiliki salinan halaman yang disase yang terkait dengan hari, tanggal, waktu ketika di halaman sase. Yang ketiga, sebelum mengembalikan halaman yang disase ke browser, server proxy mengirim pesan permintaan GET bersyarat ke server didefinisikan dalam halaman URL dengan tanggal waktu salinan halaman saat ini. Kemudian yang keempat, yaitu saat menerima pesan ini, server asal memeriksa untuk melihat apakah halaman yang diminta telah diubah atau belum. Kemudian yang kelima, pada gambar diasumsikan bahwa isinya belum diubah dan oleh karena itu, server asal mengembalikan pesan respons sederhana dengan status kode 304. Kemudian yang terakhir yaitu setelah menerima ini, server proxy mengembalikan salinan halaman yang disase ke perambaan. Kemudian gambar yang di samping itu terdapat contoh pesan permintaan dan contoh pesan respon. Yang A itu contoh pesan permintaan dan yang B itu Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang non-repudiation. Sistem kunci publik seperti biasa sangat berguna untuk non-repudiation. Itu adalah membuktikan bahwa seseorang mengirim dokumen elektronik dengan dokumen kertas. Biasanya, seseorang menambahkan tanda tangan di akhir dokumen. Kadang-kadang, dengan nama dan tanda tangan seorang saksi, dan seharusnya diperlukan, ini kemudian digunakan untuk memverifikasi bahwa seorang yang tanda tangannya ada di dokumen dikirimkannya. Salah satu solusinya adalah dengan mengeksploitasi properti ganda dari sistem kunci publik, yaitu penerimaan tidak hanya mampu menguraikan sebuah pesan yang diterimanya, yang telah dienkripsi dengan kunci publik sendiri. Menggunakan kunci pribadinya sendiri, tapi penerima manapun juga menguraikan pesan yang dienkripsi dengan privasi kunci kunci. Menggunakan kunci publik pengiriman. Baik, ini adalah gambar neon kira-kira error version. Terima kasih atas waktunya.
selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yaitu email privasi. Seperti semua aplikasi internet, membaca pesan selama transmisi melalui jaringan akses dan internet itu sendiri relatif mudah. Sekarang menjadi praktik umum di banyak perusahaan, misalnya untuk memantau email yang dikirim dan diterima oleh karyawan mereka. Ketika dua orang berkomunikasi menggunakan teks ASCII dan ingin menggagalkan penyadap biasa untuk membaca email mereka, pendekatan sederhana untuk mendapatkan privasi adalah dengan menyandikan isi pesan menggunakan base number. Sebelum dimasukkan, ini dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan memanfaatkan aliran karakter ASCII yang membentuk pesan sebagai aliran bit. Kemudian dengan menerapkan base tempat ke bit string karakter ASCII yang ditransmisikan untuk NVT yang dihasilkan tidak berarti bagi penyadap biasa. Nah, berikut adalah contoh atau karakter string ilog dalam 7 bit ASCII adalah bisa dilihat pada slide. Lalu oleh karena itu, ketika bit string ditafsirkan sebagai string grup 6 bit, ia akan menghasilkan yang seperti pada slide bisa dilihat. Lalu dalam heksadesimal ini setara dengan atau menggunakan pengkodean base 64 pada tabel 8.2, string karakter ASCII menjadi ya KUJK plus TF. Karena menggunakan sejumlah metode inskripsi yang telah kita bahas dalam bab terakhir, kita akan membatasi diskusi kita pada skema yang banyak digunakan yang dirancang oleh Zimmerman yang disebut dengan privasi yang cukup baik untuk PGP. Seperti yang akan kita lihat, PGP tidak hanya menyediakan tingkat privasi yang tinggi, tetapi juga autentikasi, integritas, dan non-repudiation. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian PGP encryption and description. Itu saja materi dari saya. Saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata maupun disengaja dan tidak, saya mewakili kelompok minta maaf.